Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyamal Hakim, NIM C241700067, akan mempresentasikan hasil laporan saya yang mengenai analisis logam berat timbal PB dan tembaga CU pada kijing Taiwan, atau dengan nama lain spesiesnya adalah Anodonta woodiana. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menganalisis kandungan logam berat timbal PB dan tembaga CU pada hewan uji kijing Taiwan Anodonta woodiana pada situ perikanan LSI dan situ gede. Praktikum ini diharapkan memberikan manfaat yang dapat memberikan informasi terkait pentingnya pembatasan dalam mengonsumsi kijing Taiwan yang mengandung logam berat yang dapat ditoleransi oleh tubuh orang dewasa maupun anak-anak. Waktu dan tempat. Praktikum lapang ekotoksikologi dilaksanakan di Situ Gede dan Situ Perikanan LSI. Analisis data logam berat dilakukan di Laboratorium Biologi Makro 1, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum lapang ini yaitu berupa ember sebagai wadah pengumpulan sampel, alat bedah untuk membedah sampel kijing Taiwan, kamera untuk mendokumentasi, label untuk memberi tanda spesimen, spidol permanen, alat tulis, trace bag, penggaris untuk mengukur panjang, sarung tangan, Ekman grab untuk mengambil sampel sedimen, jala untuk mengambil sampel kijing Taiwan, termometer untuk mengukur suhu, pH meter untuk mengukur pH, DO meter untuk mengukur oksigen terlarut, timbangan digital untuk menimbang sampel, styrofoam dan jarum, buku identifikasi ikan, dan perahu karet beserta dengan life jacket. Sedangkan bahan yang digunakan adalah kijing Taiwan. Analisis data yang digunakan yang pertama adalah soft tissue index. Yang berikut rumusnya yaitu soft tissue index sama dengan soft tissue weight weight per mental weight weight dikali persen. Yang kedua, BCI atau Body Condition Index. Body Condition Index dikalkulasi menggunakan rumus yang berdasarkan dalam Lelo 1976, yaitu BCI sama dengan total weight sama per total length dikali persen. Mid yield. Menurut Celik et al. 2012, mid yield diestimasi menggunakan rumus sebagai berikut. MY sama dengan mid weight per total length kali persen. Yang keempat, maximum weekly intake. Menurut Dewi et al. 2017, batas maksimum konsentrasi dari bahan terkonsentrasi logam berat yang boleh dikonsumsi per minggu atau maximum weekly intake menggunakan ambang batas yang diterbitkan oleh WHO dan JECFA. Perhitungan ini menggunakan rumus MWI sama dengan berat badan dikali PTWI dengan keterangan berat badan untuk asumsi berat badan rata-rata 50 kg untuk orang dewasa dan 15 kg untuk anak-anak. Yang kelima, MTI atau Maximum Tolerable Intake. Kemudian, MTI dapat dihitung berat maksimal dalam mengkonsumsi biota setiap minggunya. Untuk mengetahui batasan berat tersebut, maka nilai MTI dihitung dengan rumus menurut Barik et al. 2014, yaitu MTI sama dengan MWI dibagi CT. Dengan keterangan, MWI adalah Maximum Weekly Intake dan CT adalah konsentrasi logam berat yang di dalam jaringan lunak kerang dalam satuan gram per kilogram. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut adalah analisis perbandingan konsentrasi logam berat antara timbal PB dengan tembaga CU
pada Kijing Taiwan di lokasi sampling yang berbeda. Berdasarkan pada tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan data logam timbal Pb dan tembaga Cu secara statistik menunjukkan konsentrasi logam timbal Pb pada Kijing Taiwan di situ gede lebih tinggi dibandingkan konsentrasi logam di situ LSI dengan nilai sebesar 1,6087 mg per kilogram. Sedangkan konsentrasi logam tembaga Cu pada Kijing Taiwan Anodonta woodiana di situ LSI lebih tinggi dibandingkan konsentrasi logam berat tembaga di situ gede dengan nilai sebesar 4,1907. Konsentrasi logam berat timbal secara statistik menunjukkan hasil konsentrasi logam berat pada Kijing Taiwan di situ gede lebih tinggi dibandingkan di situ LSI. Konsentrasi rata-rata timbal di dalam daging kijing Taiwan yang hidup di perairan situ LSI yaitu minus 3,3217 mg per kilogram, yang berarti bahwa kadar logam timbal di bawah limit kemampuan AAS. Dalam menganalisis kandungan logam berat timbal pada situ LSI, nilai konsentrasi menjadi minus dimungkinkan karena logam berat Pb tersebut masih dalam kondisi alaminya atau rendahnya kontaminasi logam Pb pada perairan tersebut. Sebaliknya, dengan konsentrasi logam berat Pb pada situ gede yang didapatkan sebesar 1,6087 mg per kilogram, yang berarti lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di situ LSI, didapatkannya konsentrasi logam berat yang tinggi pada situ gede dapat dikarenakan tingginya aktivitas manusia yang ikut menyumbang pencemaran logam berat yang mengandung timbal. Konsentrasi rata-rata Cu dalam daging kijing Taiwan yang hidup di perairan situ LSI yaitu 4,1907 mg per kilogram. Konsentrasi logam berat pada perairan tersebut telah melebihi ambang batas atau baku mutu yang telah ditetapkan. Hal serupa juga terjadi pada perairan situ gede, yang dimana kandungan logam berat Cu pada perairannya telah melebihi ambang batas yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 3,4483 mg per kilogram. Organisme yang mengandung dan mengakumulasi bahan toksik logam berat tidak diperkenankan untuk dikonsumsi dalam jangka waktu panjang karena dapat menyebabkan kanker dan gangguan kesehatan lainnya. Berikut adalah hasil analisis perbandingan nilai MY atau milk yield, BCI atau Body Condition Index, dan STI atau Soft Tissue Index pada kijing Taiwan pada lokasi sampling yang berbeda. Berdasarkan pada tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan pada indeks MY, BCI, dan STI pada masing-masing lokasi sampling tidak jauh berbeda. Nilai indeks MY mid yield pada situ gede lebih besar dibandingkan dengan situ LSI, yaitu dengan pengukuran MY sebesar 0,23%. Begitupun dengan nilai indeks BCI Body Condition Index pada situ gede lebih besar dengan nilai 0,1% lebih besar, yaitu sebesar 0,57%, dan nilai STI Soft Tissue Index pada situ gede pun lebih besar daripada situ LSI. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, pada ketiga indeks didominasi oleh perairan situ gede. Mid yield adalah satu alat ukur cepat mengenai kondisi ekofisiologis spesies bivalvia atau moluska lain yang dieksploitasi secara komersil. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa nilai MY pada situ gede lebih tinggi dibandingkan situ LSI, yaitu dengan masing-masing nilai sebesar 0,23% dan 0,16%. Nilai MY pada situ LSI dan situ gede dapat diartikan dengan konsentrasi tertinggi pada kijing dari kedua lokasi tersebut, yaitu sebesar
0,23% menandakan berat daging tersebutlah yang dapat dimanfaatkan dengan bersih. Nilai MY yang baik akan mengindikasikan cadangan nutrien yang baik dan memadai terkhusus senyawa glikogen dan protein dan berlangsungnya perkembangan organisme. Prihatini 2013. Body Condition Index adalah menggambarkan hubungan antara berat dan panjang individu. Body Condition Index merupakan indikasi keadaan fisiologis bivalvia yang berbanding lurus dengan jumlah energi yang disimpan. Oleh karena itu, nilai BCI sering digunakan untuk mengkategorikan kesehatan suatu organisme mengingat kondisi lingkungan setempat. Pestana et al. 2019. Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai BCI di situ gede dan di situ LSI, yaitu masing-masing sebesar 0,57% dan 0,56%. Hubungan antara BCI dengan logam berat timbal dan tembaga dalam daging ataupun cangkang menunjukkan bahwa tingkat pencemaran yang tertinggi terdapat di situ LSI. Nilai BCI juga dapat menunjukkan kemontokan dari organisme. Nilai maksimum dari BCI adalah 1 yang dikategorikan sangat montok. Kijing Taiwan yang berada di situ LSI ataupun di situ gede memiliki ukuran yang sama, yang artinya dapat tumbuh dengan baik pada kedua perairan tersebut. Kondisi tubuh organisme merujuk pada energi yang dimilikinya. Organisme yang kondisinya baik memiliki lebih banyak energi untuk berkembang dan bertumbuh daripada biota yang memiliki kondisi yang buruk. Menurut Newstorm 2019, soft tissue index adalah persentase dari berat jaringan lunak terhadap berat total Kijing. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, nilai STI Kijing Taiwan pada perairan situ gede lebih tinggi dibandingkan situ LSI yang masing-masing bernilai sebesar 0,16% dan 0,14%. Soft tissue pada Kijing Taiwan mengandung logam berat timbal Pb dan tembaga Cu yang sedikit yang dimana dimungkinkan karena Kijing Taiwan belum optimal saat proses ekstresi melalui feses atau urin. Azar et al. 2012. Berikut adalah hasil analisis maximum tolerable intake pada Kijing Taiwan Anodonta woodiana di lokasi sampling yang berbeda untuk orang dewasa. PTWI atau Professional Tolerable Intake adalah angka toleransi batas maksimum per minggu mengonsumsi organisme yang mengandung logam berat. Peraturan ini berlaku baik untuk orang dewasa yang memiliki berat badan 50 kg maupun PTWI dikeluarkan oleh lembaga pangan terkait untuk menghindari risiko keracunan logam berat yang diantaranya juga mengatur mengenai logam berat timbal Pb dan tembaga Cu yang dapat ditolerir oleh manusia. MTI atau Maximum Tolerable Intake adalah besaran nilai yang dapat ditolerir oleh manusia yang dikandung dalam organisme Kijing Taiwan, yaitu logam berat Pb dan Cu. Nilai MTI untuk Kijing Taiwan yang mengandung Pb hanya diperbolehkan untuk mengonsumsi Kijing Taiwan dengan nilai rata-rata 1,25 kg per minggu untuk orang dewasa yang memiliki berat badan rata-rata 50 kg. Berikut adalah hasil analisis Maximum Tolerable Intake Kijing Taiwan pada anak-anak. Berdasarkan pada tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa dalam 1 minggu, anak-anak yang diasumsikan dengan berat badan rata-rata 15 kg hanya dapat mengonsumsi Kijing Taiwan dari perairan situ perikanan LSI ataupun situ gede maksimum 0,0375 kg Kijing per minggu atau 0,375 kg Kijing per minggu. Simpulan, Kijing Taiwan mampu tumbuh dengan baik
pada perairan di situ LSI ataupun perairan di situ gede. Kijing Taiwan di kedua perairan memiliki kondisi yang terbilang baik. Untuk mengonsumsi kijing Taiwan dari perairan situ LSI ataupun situ gede, dianjurkan tidak melebihi dari 1,25 kg per minggu. Sedangkan untuk anak-anak dianjurkan mengkonsumsi kijing Taiwan tidak lebih dari 0,375 kg per minggu. Kijing Taiwan dari kedua situ perairan masih memiliki batas aman untuk dikonsumsi, namun disarankan tidak untuk mengonsumsi dalam jangka waktu panjang karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan akibat logam berat yang terakumulasi baik di dalam tubuh organisme maupun tubuh manusia yang mengonsumsinya. Saran, penelitian lebih lanjut diperlukan mengenai kandungan logam berat lainnya selain timbal dan tembaga baik di situ perairan LSI ataupun situ gede. Selain itu, dengan adanya penelitian tersebut, diharapkan peneliti juga melakukan sosialisasi baik untuk warga sekitar yang memanfaatkan kijing tersebut ataupun warga luar situ untuk mengonsumsi kijing Taiwan tidak melebihi batasan yang telah ditentukan oleh peneliti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.